Dunia mulai membuka mata. Ketika Trump menerapkan kebijakan proteksionis dengan tarif yang semakin tak masuk akal, banyak pihak menyangka dunia akan tunduk. Nyatanya, justru sebaliknya. Negara-negara besar dan berkembang mulai menyusun langkah tandingan. Indonesia, lewat manuver Prabowo dan pendekatan diplomatik Jokowi, tak tinggal diam. Apa yang selama ini dianggap kekuatan absolut Amerika, perlahan mulai digugat. Taring-taring lama yang dulu ditakuti, kini justru terlihat tumpul di hadapan dinamika baru global. Dunia sudah bosan didikti. Tarif gila yang ditekan atas nama kepentingan nasional justru membuka ruang perlawanan. Pertanyaannya sederhana. Sampai kapan Amerika bisa mempertahankan posisi dominannya jika dunia mulai kompak berkata, cukup? Langkah Indonesia tak bisa dianggap enteng. Prabowo dengan pendekatan keras namun terukur, mengirim sinyal bahwa kepentingan nasional tak bisa lagi dikorbankan demi stabilitas palsu global. Jokowi di sisi lain memainkan diplomasi ekonomi dan regional yang menegaskan. Indonesia bukan pion dalam permainan geopolitik siapapun. Di belakang layar, banyak negara berkembang mulai saling berbisik. Jika Indonesia berani, mengapa kita tidak? Inilah efek domino yang mulai menggelinding pelan tapi pasti. Dunia multipolar bukan lagi wacana, ia sedang dibentuk hari demi hari, dari meja perundingan hingga kebijakan fiskal nasional. Amerika kini berada dalam posisi yang tak nyaman. Ketika ancaman tarif tak lagi membuat negara-negara gentar, apalagi yang bisa mereka lakukan selain mengulang strategi lama yang sudah tak ampuh? Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan lagi tentang siapa paling keras menekan, tapi siapa yang paling siap bertahan dan membangun arah baru. Sikap arogan yang dulu menjadi andalan Amerika kini justru menjadi bumerang. Dunia tak lagi terpukau oleh retorika demokrasi yang seringkali hanya dijadikan topeng intervensi. Tarif gila dan sanksi ekonomi bukan lagi senjata pamungkas. Ia justru mempercepat lahirnya poros-poros kekuatan baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Lihat bagaimana negara-negara BRICS memperluas pengaruh, menggandeng mitra-mitra non-tradisional, dan membangun sistem pembayaran alternatif di luar dominasi dolar. Dunia sedang mencari jalan keluar dari jerat hegemoni, dan setiap langkah kecil yang diambil negara-negara ini adalah bentuk perlawanan yang nyata. Indonesia berada di persimpangan sejarah. Apakah akan kembali menjadi penonton dalam pentas global, atau justru menjadi aktor penting yang menentukan arah permainan? Prabowo dan Jokowi punya peluang langka untuk meninggalkan warisan geopolitik yang lebih besar dari sekadar proyek infrastruktur dan diplomasi dagang. Dunia sedang bergerak. Siapa yang berani mengambil sikap akan dicatat sejarah. Siapa yang ragu akan digilas oleh perubahan yang mereka abaikan. Namun, di balik dinamika global ini ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Indonesia benar-benar siap memainkan peran strategisnya? Kita bicara soal kemandirian ekonomi, keberanian diplomatik, dan keberpihakan politik luar negeri yang tak lagi ambigu. Sebab berdiri di tengah hanya relevan selama angin masih sejuk, tapi dunia kini berangin badai. Rakyat mulai melihat bahwa ketergantungan terhadap satu kutub kekuasaan justru memperlemah posisi tawar. Investasi yang datang tanpa perlindungan kepentingan nasional hanya akan menjadikan Indonesia pasar, bukan pemain. Prabowo tampak memahami hal ini. Dengan retorika kerasnya, ia coba menegaskan, kedaulatan bukan barang dagangan. Jokowi, yang dikenal sebagai pemimpin pragmatis, mulai memperlihatkan pergeseran sikap. Ia lebih banyak bicara soal kerja sama selatan-selatan memperkuat hubungan dengan Tiongkok, Rusia, dan negara-negara Afrika. Ini bukan sekadar variasi diplomatik, ini pesan. Indonesia tidak mau lagi bergantung pada satu pusat kekuatan. Amerika sadar akan perubahan ini. Mereka terpojok, bukan karena senjata, tapi karena kredibilitasnya sendiri mulai diragukan. Dunia sudah terlalu lama bersabar. Dan ketika negara-negara mulai berani menggertak balik, berarti sesuatu telah berubah secara fundamental. Kini tinggal satu hal yang menentukan. Apakah elit politik Indonesia benar-benar satu suara? Ataukah mereka masih terbagi antara yang ingin merdeka dan yang masih tunduk diam-diam? Di tengah gejolak global itu, satu kekuatan yang sering diabaikan justru mulai bangkit. Kesadaran rakyat. Masyarakat mulai mencurigai pola lama. Bantuan luar negeri yang bersyarat, investasi yang tak berpihak, dan perjanjian dagang yang seringkali hanya menguntungkan segelintir elit. Suara-suara dari bawah mulai nyaring, mengapa kita harus tunduk jika kita bisa berdiri? Disinilah titik krusialnya.
Elit politik boleh saja bicara soal diplomasi dan strategi besar. Tapi jika tak selaras dengan kehendak rakyat, semuanya akan runtuh. Nasionalisme tak bisa hanya jadi jargon kampanye, ia harus menjadi pijakan kebijakan. Dan rakyat kini lebih cerdas, lebih peka. Mereka tahu kapan pemimpinnya sungguh membela, atau hanya sekadar bermain peran. Di balik layar, tekanan asing terus bekerja. Mereka tahu bahwa perubahan dimulai dari dalam. Maka, berbagai bentuk pengaruh media, LSM, bahkan akademisi, didorong untuk menstabilkan kepentingan luar dalam narasi lokal. Tapi sejarah membuktikan, bangsa yang sadar akan jati dirinya tak akan mudah dikendalikan. Jika Prabowo dan Jokowi benar-benar ingin mencetak babak baru dalam sejarah Indonesia, mereka harus melampaui diplomasi basa-basi. Dibutuhkan keberanian untuk menolak tekanan dan kejernihan untuk melihat bahwa kedaulatan tak bisa dinegosiasikan. Saat ini, dunia sedang menulis ulang peta kekuatan. Dan Indonesia harus memilih, jadi penonton yang terus dijanjikan mimpi, atau jadi pemain yang menentukan arah permainan. Dan kini, waktu hampir habis. Dunia tak menunggu mereka yang ragu. Perubahan geopolitik bukan lagi bayangan di horizon, ia sudah mengetuk pintu. Negara-negara kecil mulai bicara lantang, aliansi baru terbentuk bukan atas dasar ketakutan, tapi karena keyakinan bahwa dunia harus lebih adil. Indonesia tidak bisa selamanya berlindung di balik narasi netral, sementara arah dunia ditentukan oleh mereka yang berani bersikap. Ini bukan soal memilih antara timur atau barat, tapi soal berdiri di atas kaki sendiri. Kita punya sumber daya, kita punya pasar, dan yang lebih penting, kita punya harga diri. Jika elit bangsa masih memilih bermain aman, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai penonton yang membiarkan peluang emas berlalu. Tapi jika mereka berani melawan arus dominasi global, Indonesia bukan hanya akan disegani tapi akan menjadi rujukan. Sebuah bangsa yang tak tunduk, tak bisa dibeli dan tak mudah ditekan. Amerika mungkin masih menggertak dengan tarif, sanksi dan ancaman finansial. Tapi gertakan hanya efektif bila lawan masih takut. Dunia kini tak takut lagi. Kini semua bergantung pada satu hal. Apakah Indonesia berani menyalakan obor kedaulatan sejati atau justru memilih menjadi bayang-bayang dari bangsa lain? Inilah saatnya ujian sejati bagi para pemimpin. Ketika tekanan datang dari luar dan suara kritis datang dari dalam. Apakah mereka akan tetap berdiri tegak atau mulai mencari aman di balik kompromi yang membunuh martabat? Rakyat menunggu bukan janji tapi sikap. Karena bangsa ini terlalu lama dijejali wacana kerjasama yang tak pernah sejajar. Terlalu lama dijadikan pasar bagi produk asing, tambang bagi industri luar, dan ladang politik bagi kepentingan imperium yang tak pernah puas. Kini semua topeng mulai rontok. Dunia melihat siapa yang setia pada rakyatnya dan siapa yang tunduk pada tekanan asing. Dan Indonesia punya peluang emas menjadi mercusuar kemandirian di tengah dunia yang limbung. Tapi hanya jika kita berani memilih jalan yang sulit, jalan yang tak dibangun dengan kompromi, tapi dengan keberanian dan visi jangka panjang. Prabowo punya kekuatan militer dan pesan ketegasan. Jokowi punya legitimasi rakyat dan diplomasi yang sudah teruji. Jika keduanya benar-benar ingin mewariskan arah baru bagi republik ini, maka inilah waktunya. Bukan besok, bukan 5 tahun lagi, tapi sekarang saat dunia sedang retak dan mencari poros baru. Karena jika Indonesia tidak bersuara hari ini, jangan harap akan didengar besok.